Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemrograman blok ya. Setelah kita sebelumnya telah membahas di video sebelumnya tentang bagian-bagian aplikasi Scratch. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam blok-blok kode yang ada di dalam Scratch. Nah, jadi pemrograman blok ini adalah proses membuat program yang dilakukan dengan menggunakan blok-blok kode yang disusun menjadi rangkaian proses yang akan dijalankan oleh komputer. Nah, di aplikasi Scratch ini menggunakan teknologi ini, pemrograman blok ini tidak seperti pemrograman konvensional lainnya, yaitu dengan cara diketik ya untuk pemrogramannya di Scratch. Di Scratch ini jadi pemrogramannya itu dengan cara di drag and drop ya. Drag and drop itu ditarik kodenya lalu dilepaskan di bagian script area. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita klik lalu tarik blok kodenya lalu lepaskan di bagian script area. Nah, lalu pemrograman Scratch-nya itu jadi kita memilih blok-blok kode yang ada di blok palet ya. Nah, yang ini. Nah, jadi cara menggunakannya itu blok kode yang kita inginkan kita klik lalu tarik. Nah, lalu kita lepaskan di bagian script area di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kategori-kategori atau kelompok-kelompok dari blok-blok kode yang ada pada aplikasi Scratch ini. Nah, yang pertama itu ada block motion ya, kelompok block motion. Nah, block motion ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur gerakan sprite. Nah, jadi intinya untuk block motion ini digunakan untuk menggerakkan sprite ya. Misalkan ini nih si kucing ini. Tapi sebelumnya ya, untuk mengetahui sprite apa yang sedang kita beri program, nah kita bisa lihat di script area itu di bagian kanan atas itu ada gambar itunya ya, gambar sprite yang sedang kita beri program. Jadi kita tidak akan tertukar ketika memberi program. Nah, jadi jika kita memberikan kode ke script area di sini, berarti kita memberikan scriptnya ke si kucing oranye ini, si kucing oranye ya. Nah, itu untuk block motion. Nah, selanjutnya ada block looks, digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur tampilan program. Contohnya misal untuk mengatur backdrop dan sprite, misalkan untuk mengatur ukurannya, warnanya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada block sound. Nah, seperti namanya, block sound ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur suara yang digunakan. Nah, mengatur suaranya itu bisa untuk menjalankan suara, menghentikan suara, ataupun mengatur pitch, mengatur volume, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada block event. Nah, block event ini digunakan untuk menyimpan blok kode untuk merespons kejadian-kejadian yang ada. Misalkan ketika si player atau si pengguna mengklik mouse, maka si sprite akan merespon, ataupun misalkan jika tombol tertentu di keyboard ditekan dan sebagainya. Lalu misalkan ketika tombol go, nah yang itu tuh yang bendera hijau ditekan, maka sesuatu akan dijalankan. Contohnya misal ketika si kucing ini atau ketika tombol go ditekan, maka si kucing ini akan melangkah sebanyak 10 langkah. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya block control ya. Nah, block control ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang berupa pengecekan kondisi ataupun perulangan dan sebagainya. Blok ini biasanya digunakan untuk membuat sprite dapat berjalan, berpindah ke posisi tertentu, dan lain-lain. Nah, kalau mungkin kalian masih ingat di bab-bab awal itu ya, kan ada pernah belajar kita tentang pseudocode. Nah, di situ kan ada perintah if, ada then, ada else, lalu for, ada while, lalu ada switch, ada case. Nah, itu juga, kalau kalian masih ingat, itu akan sangat berguna di bagian ini ya, untuk menentukan blok kontrol mana yang akan kita gunakan.
Lalu selanjutnya ada block sensing. Nah, block sensing ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang digunakan untuk men-trigger dijalankannya blok kode yang lain. Nah, beberapa blok kode yang ada diantaranya pengaturan, misalkan jika sprite menyentuh objek lain, warna lain, atau berada pada posisi dengan jarak tertentu dan sebagainya. Misalkan si kucing ini menabrak tembok, maka akan berbalik. Nah, ataupun misalkan si kucing menabrak poin atau menabrak musuh. Nah, apa yang akan dilakukan? Maka diaturnya oleh block sensing ini. Intinya untuk trigger ya, untuk menyimpan trigger. Nah, selanjutnya ada blok operator. Nah, blok operator ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang digunakan dalam menjalankan operasi tertentu atau sebagai operator dalam mengecek kondisi tertentu. Nah, jadi intinya mah blok operator digunakan untuk pengaturan atau penghitungan matematika ataupun pengecekan logika. Misalkan ketika nyawa sudah mencapai 0, apa yang harus dilakukan? Lalu misalkan ketika skor sudah mencapai 100, apa yang harus dilakukan? Lalu misalkan ketika musuh sudah habis, sudah 0, apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Nah, biasanya blok operator ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dipadukan dengan blok-blok lain ya, misalkan dengan blok kontrol ataupun dengan blok event dan yang lain dan lain-lain. Nah, itulah untuk operator. Nah, selanjutnya ada blok variables. Nah, blok variables ini adalah blok yang digunakan untuk menyimpan blok kode untuk variabel-variabel. Nah, beberapa blok kode yang ada seperti mengatur nilai variabel, mengubah nilai variabel, dan menampilkan atau menyembunyikan nilai variabel. Pada bagian ini, kita juga dapat menambahkan variabel sendiri. Nah, jadi untuk blok variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai lah ya intinya mah. Misalkan menyimpan nilai, menyimpan skor, atau menyimpan jumlah nyawa, menyimpan jumlah musuh, atau menyimpan jumlah HP gitu ya, darah dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada my blocks ya. Nah, tapi untuk my blocks ini mah lebih advance ya, lebih lanjut. Nah, mungkin akan dibahas di bagian selanjutnya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari blok kode yang ada pada aplikasi Scratch. Nah, jika kalian suka silahkan berikan like, dan jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.